Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Fisika Dasar 2B. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil research based learning kami yang berjudul generator listrik. Kami kelompok 7 beranggotakan saya Peter Marvaler Saregi dengan NIM 169-23293. Saya Y. Satya Abrar dengan NIM 169-23281. Saya Arif Novel Aslan dengan NIM 169-232. Saya Raditya yang kami Cesar dengan NIM 169-23265. Saya Subandi Fauzi dengan NIM 169-23305. Saya Muhammad Kemal Tiadi dengan NIM 169-23301. Saya Miftahul Fazri dengan NIM 169-23277. Saya Fifaldi Ramadan dengan NIM 169-23285. Saya Rudi Putra Madi dengan NIM 169-273. Baik, perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 7 RBL Fisika, dan sekarang kami akan mempersembahkan kepada kalian presentasi kelompok kami. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Adapun tujuan dari RBL ini yaitu yang pertama adalah merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Yang kedua yaitu menyelidiki perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik imbas. Dan yang terakhir yaitu menyelidiki pengaruh beberapa parameter pada generator listrik ini dengan kaitannya dengan energi listrik yang dihasilkan. Next. Nah, untuk alat yang kami gunakan dalam percobaan kali ini ada cutter, gunting, dan multimeter. Nah, untuk bahan-bahannya, pertama kami memerlukan duplex, yang kedua magnet, yang ketiga ada kabel, yang keempat ada solasi, yang kelima ada besi, yang keenam ada benang, yang ketujuh ada lampu LED merah, dan yang terakhir ada massa pemberat dengan pada percobaan kali ini kami memakai botol yang diisi air. Nah, untuk hasil percobaan kami yang telah dilakukan kemarin seperti ini. Pada dua gambar. Nah, untuk penjelasan singkat mengenai percobaan yang telah dilakukan, jadi magnet itu diputar di dalam sebuah kumparan, yang dimana kumparan itu berbentuk seperti sebuah tabung yang dililitkan kawat. Lalu muncullah sebuah tegangan listrik atau arus listrik yang keluar. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu demikian? Itu terjadi karena sesuai dengan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, yaitu perubahan dalam flux magnetik yang melintasi suatu konduktor seperti kawat akan menghasilkan arus listrik yang diinduksi oleh dalam konduktor tersebut. Adapun variasi percobaan pada RPL ini ditentukan oleh dua parameter. Yang pertama perbedaan jumlah lilitan yaitu 537 lilitan dan 400 lilitan. Yang kedua adalah perbedaan massa pemberat yang digunakan yaitu massa pemberat dengan 250 gram dan 175 gram. Pada percobaan 1 kita menggunakan 537 lilitan dengan massa pemberat 250 gram. Lalu pada percobaan kedua, 537 lilitan dengan massa pemberat 175 gram. Lalu pada percobaan yang ketiga, 400 lilitan dengan massa pemberat 250 gram. Dan percobaan keempat adalah 400 lilitan dengan massa pemberat 175 gram. Berikut adalah video percobaan 1 dan video percobaan 2. Pada video percobaan 1 didapat voltase atau GGL induksinya sebesar 0,9 volt. Lalu pada percobaan 2 didapat GGL induksinya sebesar 0,4 volt. Kemudian pada video percobaan ketiga didapat GGL induksinya 0,8 volt. Lalu pada percobaan 4 sebesar 0,4 volt. Setelah itu, kami akan masuk kepada perhitungan dari data-data ini. Pertama, kami akan menghitung dulu hambatan dalam pada kawat tembaga itu sendiri. Kita tahu bahwa rho tembaga adalah 0,0167 pi mm² per meter. Nah, untuk 537 lilitan,
Dan untuk 400 lilitan, dua-duanya memiliki diameter kawat sebesar 1 mm dengan jari-jarinya 0,5 mm. Sehingga untuk hambatan dalam daripada 500 lilitan tembaga, kita dapat yaitu 2,020 ohm. Sedangkan untuk 400 lilitan, kami mendapatkan hambatan dalamnya sebesar 1,517 ohm. Next. Selanjutnya kita akan menghitung daya yang dihasilkan. Nah, daya yang dihasilkan ini akan dipengaruhi juga oleh daya input. Jadi daya output akan dipengaruhi oleh daya input. Untuk daya input adalah daya yang dihasilkan dari gerak jatuh bebas benda yang kami jatuhkan dari ketinggian 4,5 meter. Nah, untuk daya input kami dapat merumuskan yaitu MGH per T. Dan untuk daya output kita dapat juga perumusan akhirnya yaitu P out, daya out sama dengan V kali I atau GGL kali I. Dengan data-datanya seperti yang ada di slide ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menghitung efisiensi dari percobaan yang kita lakukan. Dengan rumus efisiensi adalah dengan daya output dibagi dengan daya input. Efisiensi pada percobaan 1 kita dapatkan sebesar 9,81%, lalu efisiensi pada percobaan 2 2,77%, pada percobaan 3 10,33%, dan pada percobaan 4 adalah 3,68%. Berikut adalah data dan hasil percobaan yang kita lakukan pada percobaan 1. Baik, selanjutnya adalah analisis. Dapat diambil kesimpulan berdasarkan percobaan, lilitan yang berjumlah 400 mendapatkan daya listrik yang sedikit lebih besar dari lilitan 537 lilitan. Berdasarkan teoritis harusnya lilitan yang semakin besar lilitan akan mendapatkan GGL induksi lebih besar sehingga daya listriknya pun lebih besar. Hal ini disebabkan karena pada multimeter GGL yang terbaca tidak jauh berbeda antara keduanya. Bisa juga dipengaruhi oleh pengambilan data yang tidak akurat. Dengan perbedaan yang sedikit dari GGL dan hambatan yang lebih besar untuk 537 lilitan pada slide sebelumnya yaitu 2,02 ohm dan 1, sekian ohm, maka daya listrik yang dihasilkan oleh lilitan 400 menjadi lebih besar dibandingkan daya listrik yang dihasilkan oleh 537 lilitan. Kesimpulannya pada research based learning pada kali ini adalah yang pertama adalah mahasiswa dapat membuat generator listrik sederhana menggunakan konsep gaya magnet listrik yang dapat menyalakan 10 lampu LED. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui perubahan energi gerak jatuh bebas menjadi energi listrik melalui GGL induksi yang dihasilkan yaitu 0,4 sampai dengan 0,9 volt. Mahasiswa dapat mengetahui perubahan parameter jumlah lilitan dan massa pemberat yang berpengaruh terhadap GGL induksi yang dihasilkan, yaitu semakin besar jumlah lilitan akan semakin besar GGL induksi yang dihasilkan, dan juga semakin besar massa pemberat maka akan semakin besar GGL induksi yang dihasilkan dan daya yang dihasilkan pun akan lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.